Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah kita lanjutkan daurah kita dalam kitab Syarh Qawaidil Arba'. Sekarang kita pada pertemuan ke-20. Di pertemuan sebelumnya, di pertemuan 19, kita telah membahas dan menyelesaikan tentang dalilus shalihin. Sekarang kita masuk perkataan penulis rahimahullah ta'ala, wa dalilul ahjari wal asjar. Dalil bebatuan dan pepohonan, yaitu dalil bahwasannya di sana ada yang menyembah bebatuan dan pepohonan dari kalangan orang-orang musyrik. Firman Allah Ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Afara'aitum, apakah kalian melihat? Ya, di sini adalah bentuk pengingkaran, perendahan. Ya, di situ kan hamzatul istifham. Ya kan? Udah pelajari kita. Apakah kalian melihat? Lat itu nama berhala, Uzza nama berhala, wa mana nama berhala, as-salisatal ukhra tiga yang lainnya, yang ketiga yang lainnya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala mengingkari, merendahkan sesembahan-sesembahan tersebut. Allah mengatakan afara'aitumul lata wal uzza, apakah kalian melihat, yaitu apakah sesembahan-sesembahan kalian mencukupi kalian? Gitu maksudnya. Apakah memberikan manfaat kepada kalian? Apakah menciptakan kalian? Apa yang kalian dapatkan dari sesembahan-sesembahan kalian itu Lat, Uzza, Mana? Ini termasuk pengingkaran dan memperingatkan akal agar kembali kepada jalan yang lurus. Itu maksud dari afara'aitumul lata wal uzza. Kan kalau terjemahan letterlocknya, apakah kalian melihat Lat, Uzza, Mana ketiga yang lainnya? Yang ketiga yang lainnya, yaitu maksudnya apakah mencukupi kalian? Apakah memberikan manfaat kepada kalian? Apakah menolong kalian? Apakah menciptakan kalian? Apa yang kalian dapatkan? Ya, ini pengingkaran, perendahan, dan memperingatkan akal agar kembali kepada jalan yang lurus. Kemudian berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala dari qauluhu wa dalilul ahjar wal asjar ila akhirih, dari perkataan penulis wa dalilul ahjar wal asjar, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, fi hadhihi al-ayati dalilun anna hunaka man ya'budul ahjara wal asjara minal musyrikin. Fi hadhil ayati dalilun, pada ayat ini terdapat dalil, anna hunaka, bahwasannya di sana, man ya'budul ahjar, ada yang menyembah bebatuan, wal asjar, dan ada yang menyembah pepohonan, minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrik. Karena Lat itu salah satunya dia terbuat dari batu, jadi berhalanya terbuat dari batu. Uzza itu berhalanya terbuat dari pohon. Mana dia berhalanya terbuat dari batu. Jadi kan menyembah apa? Batu dan pohon, benar bukan? Jadi ayat itu merupakan dalil bahwasanya di sana ada yang menyembah batu dan pohon.
dari kalangan orang-orang musyrik. Faqauluhu afara'aitum, maka firman Allah Subhanahu wa taala afara'aitum, hadza istifhamu inkarin. Ini adalah pertanyaan pengingkaran. Ai akhbiruni min babi istifhamil inkari wat taubihi. Yaitu maksudnya apa? Akhbiruni, kabarkanlah kepadaku. Yang tadi itu anak katakan, kabarkanlah kepadaku, apakah semua itu mencukupi kalian? Apakah semua itu memberikan manfaat kepada kalian, menolong kalian, menciptakan kalian? Apa yang kalian dapatkan? Akhbiruni, kabarkan kepadaku. Ada gak? Pasti gak ada. Benda mati gitu ya. Min babi istifhamil inkari, termasuk bab pertanyaan pengingkaran, wat taubihi, dan perendahan. Kemudian lihat di sini, Syekh akan menjelaskan nama-nama patung tersebut. Allat bitakhfifit ta'i, dengan meringankan ta, yaitu enggak ditasydid. Karena afara'aitumul lat itu ada dua bacaan. Yang di Al-Qur'an kita itu allata, taknya tidak bertasydid. Dan di qiraah yang lain itu taknya bertasydid, afara'aitumul lata, taknya bertasydid. Nanti dijelaskan kedua-duanya. Allata bitakhfifit ta, dengan meringankan ta, yaitu tidak bertasydid, itu adalah ismu sonamin fit ta'ifi, nama berhala, nama patung di kota Taif. Wa huwa ibaratun an sakhratin manqushatin 'alaiha baitun mabniyun wa 'alaihi satairu yudahi al-ka'bata wa haulahu sahatun wa indahu sadanatun. Sama persis seperti keadaan kuburan yang katanya wali di zaman kita ini, kuburan yang katanya orang soleh di zaman kita ini. Lat, dia nama patung di kota Taif. Wa huwa ibaratun, dan dia adalah ungkapan an sakhratin, dari sebuah batu, manqushatin, yang diukir. Manqusha itu apa artinya? Diukir. Jadi lat, dia patung terbuat dari batu yang diukir. Berarti menyembah batu. Kemudian lihat, alaiha, ha kembali ke mana? Manqusha, diukir. Sokhroh. Alaiha, di atas batu itu, baitun mabniyun, ada rumah yang dibangun. Ya, jadi batu yang diukir, yang disembah, kemudian di atasnya ada rumah yang dibangun. Jadi batunya di dalam rumah. Kayak kuburan-kuburan wali kan. Kuburan kemudian dibangun padepokan, rumah, kan begitu. Baitun mabniyun, di atas batunya terdapat rumah yang dibangun. Wa alaihi, lihat. Wa alaihi, hi kembali ke mana? Baitun. Dan di atas rumah itu satairu, terdapat penutup-penutupnya. Terdapat penutup-penutupnya.
Bentar ya. Ana mau ngasih kirim fotonya. Ya seperti itu dia. Di atas batunya dibangun bangunan. Mirip-mirip seperti inilah. Lihat, ini kan kuburan. Terus di atasnya ada ini tiang-tiang ya, bangunan rumah yang dibangun. Atau mungkin tembok gitu kan. Kemudian apa? Di atas rumah itu ada satair, penutup-penutupnya, kain-kain. Ya begitu. Gambaran globalnya. Yudohi al-Ka'bata, menandingi Ka'bah. Lat, dia adalah batu yang diukir, di atas batunya ada rumah yang dibangun kayak tadi. Wa alaihi satairu, dan di atas rumahnya ada tirai-tirai penutup-penutupnya. Yudohi al-Ka'bata, menandingi Ka'bah, kan kayak Ka'bah begitu. Wa haulahu sahatun, dan sekitarnya ada lapangan, ya tempat orang-orang memuja. Wa indahu sadanatun, dan di sisinya, di dekatnya terdapat sadanah, juru kunci. Jadi ada pemegang kuncinya. Kanu ya'budunaha min dunillahi, dahulu mereka ya'budunaha, menyembahnya selain Allah. Menyembah batu Lat tersebut selain Allah. Kemudian lihat, wahya li thaqifin wa ma walahum minal qabaili yufakhiruna biha. Wahya li thaqif, dan Lat, batu yang diukir tersebut, li thaqif, milik Bani Thaqif. Wa ma walahum, dan kabilah-kabilah yang loyal bersama mereka. Wa mawalahum, dan apa-apa yang loyal bersama mereka, minal qabaili, dari kabilah-kabilah. Jadi Lat, berhala tersebut milik Bani Thaqif dan kabilah-kabilah yang loyal bersama mereka, yang berteman bersama mereka. Kemudian apa? Yufakhiruna biha, mereka berbangga-bangga dengannya, dengan Lat tersebut. Itu Lat yang taknya tidak ditasydid. Wa quri'a afara'aitumul Lata, dan dibaca afara'aitumul Lata bitasydidit ta'i, dengan mentasydidkan ta. Ini qiraah yang lain. Kalau dibacanya Lata, nah lihat ini bedanya. Indahnya Al-Qur'an. Kalau dia beda-beda baca, beda makna. Oleh karena itu bahaya sekali kalau salah-salah baca ya. Yang nggak ditasydid dia tasdidkan. Beda kayak ini maknanya. Beda. Ismun fa'ilun min latta yaluttu. Kalau afaraitumul Lata dengan mentasdidkan ta, dia adalah isim fa'il dari kata latta yaluttu. Latta yaluttu artinya mengadon. Tahu mengadon? Yang mengaduk tepung. Mengadon tepung, ngadon. Mengaduk tepung, membuat tepung. Jadi Lata, pembuat tepung. Tidakkah kalian melihat Lata, pembuat tepung? Karena dia isim fa'il dari kata latta yaluttu, pengadon, pengaduk tepung. Perhatikan, lihat lebih jelasnya lagi. Lata dengan mentasydidkan ta, kata Syekh,
huwa rajulun salihun kana yaluttus sawiqa wa yut'imuhu lil hujjaji falamma mata banau ala qabrihi baitan wa arkhau alaihi as-sataira fasaru ya'budunahu min dunillahi hadha huwal latu. Taknya tasdid. Lebih jelasnya lagi di sini dikatakan oleh Syekh, wa huwa rajulun salihun, dia adalah laki-laki soleh, kana yaluttus sawiqa, dahulu dia kerjaannya yaluttus sawiqa, mengaduk tepung buat roti. Wa yut'imuhu lil hujjaji, dan memberikan makan itu kepada jemaah haji. Ya, pembuat roti, pengadon tepung, ya kan, roti dari tepung. Laki-laki soleh yang dahulu kerjaannya mengaduk tepung, ya, membuat roti, lalu yut'imuhu lil hujjaji, memberikan makan itu kepada hujjaj, jemaah haji. Ya, soleh, orang-orang soleh. Kemudian apa? Falamma mata, maka ketika laki-laki soleh tersebut mati, banau ala qabrihi baitan, mereka yang dulu banau, membangun di atas kuburannya rumah. Oleh karena itu dalam syariat Islam dilarang, haram kalau menghiasi kuburan. Nggak boleh dibangun kasih semen, kasih ini, kasih batu nisan, nggak boleh. Lihat, ini awal mulanya. Ketika mati, dia gulu berlebih-lebihan kepada orang soleh. Banau ala qabrihi baitan, membangun di atas kuburan orang soleh itu rumah. Kayak tadi dibangun rumah di atas kuburannya. Wa arkhau alaihi sataira, dan mereka menutup alaihi, di atas rumah itu, hi kembali ke bait. Dan mereka menutup di atas rumah itu sataira, tirai-tirai penutup. Fasaru, maka menjadilah mereka ya'budunahu min dunillah, menyembahnya selain Allah, ya, menyembah kuburan tersebut selain Allah. Hadha huwal latu, ini dia adalah latu. Mudah insyaallah ya. Tadi kalau lata tidak ditasdid, itu apa? Nama patung yang terbuat dari apa? Batu yang diukir. Kalau lata ditasdid taknya, berarti itu apa? Kuburan orang soleh. Berarti dia menyembah kuburan, menyembah orang soleh. Kalau tidak ditasdid berarti menyembah batu. Kemudian wal uzza, uzza ini berhala yang kedua. Syajaratun minas salami fi wadi nakhlatin baina Makkata wa Taifi. Uzza dia adalah syajaratun, pepohonan-pepohonan, minas salami, dari sejenis pohon salam. Nah, nggak tahu juga pohon salam gimana. Mungkin yang tahu-tahu tentang berkebun. Dari sejenis pohon salam. Letaknya fi wadi nakhlatin, di lembah Nakhlah. Apa arti Nakhlah? Kurma. Di lembah kurma antara Mekah dan Taif. Tadi kan kalau letaknya di mana? Di Taif. Ismu sonan fi Taif. Uzza ini dia adalah pepohonan dari jenis pohon salam fi wadi Nakhlah, di lembah Nakhlah, di lembah pohon kurma antara Mekah dan Taif, di tengah-tengah antara Mekah dan Taif. Kemudian lihat lagi, haulaha binaun wasatairu, sama. Haulaha binaun, di sekitar pohon-pohon tersebut terdapat binaun, bangunan, wasatairu, dan tirai-tirai penutup. Ya, kayak tadi.
dibangun bangunan, kemudian di atas bangunannya ada satair, tirai-tirai penutup. Wa indaha sadanatun, dan di sisinya, di dekatnya terdapat sadanah, juru kuncinya. Mirip sama persis seperti kuburan-kuburan yang dipuja, yang disembah oleh para pemuja kubur pada saat ini. Wa fiha syayatinu, dan lihat, yukallimunan nasa fiha, di dalam pohon-pohon tersebut yang dinamakan Uzza itu terdapat syayatin, syaitan-syaitan. Yukallimunan nasa, yang berbicara kepada manusia, menyesatkan manusia, membuat manusia makin yakin lagi, wah ini pohon ajib, wah ini pohon angker, kan begitu. Setan itu yang ngomong. Wa yadhunnul juhalu anna hadzal ladzi yukallimuhum huwa nafsu hadhihi syajarati aw hadzal baitil lati aw hadzal baitil ladzi banauhu. Lihat, tadi di dalamnya ada syaitan-syaitan berbicara kepada manusia. Wa yadhunnul juhalu, dan orang-orang jahil, orang-orang bodoh mengira anna hadzal ladzi yukallimuhum, bahwasannya ini yang berbicara kepada mereka, huwa nafsu hadhihi syajarat, dia adalah pohon itu sendiri. Mereka mengira yang berbicara kepada mereka pohon itu sendiri, pohonnya bisa berbicara. Au hadzal baitil ladzi banauhu, atau rumah ini yang mereka bangun, atau rumahnya yang bisa berbicara. Mereka kira pohonnya yang berbicara atau rumahnya yang mereka bangun itu berbicara. Kemudian lihat, ma'annal ladzi tukallimuhum hiya syayatinu. Ma'anna, padahal, ya ma'anna itu lebih enaknya padahal. Alladzi tukallimuhum, yang berbicara kepada mereka, hiya syayatinu, dia adalah syaitan. Tujuannya apa? Litudillahum an sabilillahi, agar syaitan-syaitan tersebut tudillahum, menyesatkan mereka dari jalan Allah. Kemudian milik siapa ini berhala? Wa kana hadza sanamu li Quraisyin wa ahli Makkah wa man haulahum. Wa kana hadza sanamu, dan patung ini milik suku Quraisy, wa ahli Makkah, dan penduduk Makkah, wa man haulahum, dan orang-orang di sekitar mereka. Milik suku Quraisy, penduduk Makkah, dan orang-orang di sekitar mereka. Itu Uzza. Kemudian Manah, ini berhala yang ketiga. Dia, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah, sakhratun kabiratun fi makanin yaqa'u qariban min jabali Qudaydin baina Makkah wal Madinati. Mana, perhatikan ini. Bagusnya itu apalagi kalau antum buat ringkasan. Oh, lat seperti ini, lata seperti ini, Uzza seperti ini, ringkasan saja. Dicatat lagi. Mana, dia adalah sakhratun kabiratun, batu yang besar. Itu mana? Fi makanin, batu yang besar, fi makanin, pada suatu tempat, yaqa'u, yang terletak, fi makanin, pada suatu tempat, yaqa'u, yang terletak, qariban, di dekat, min jabali Qudayd, dari gunung Qudayd. Jadi mana adalah batu yang besar pada suatu tempat terletak di dekat gunung Qudayd. Terletak di dekat gunung Qudayd. Baina Makkah wal Madinati, di antara Makkah dan Madinah. Di antara Makkah dan Madinah. Wa kanat, dan milik siapa berhala ini? Li Khuza'ata wal Ausi wal Khazraji. Berhala ini milik suku Khuza'ah dan suku Aus dan suku Khazraj. Kemudian lihat lagi.
wa kana yuhrimuna min indiha bil haji wa ya'budunaha min dunillahi. Wa kanu, dan dahulu mereka yuhrimun, berihram. Yuhrimun itu berihram. Min indiha, dari dekatnya, dari sisinya, ya dari sisi berhala manah, bil haji, dengan berhaji. Jadi mereka dahulu memulai ihram mereka dari berhala ini, manah, ketika berhaji. Wa ya'budunaha min dunillahi, dan mereka menyembahnya selain Allah. Jadi orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW mereka juga berhaji. Dan ada penjelasan khusus tentang perbuatan-perbuatan mereka, yang mungkin itu adalah ajaran-ajaran yang tersisa dari ajaran Nabi Ibrahim tapi sudah diselewengkan, sudah dirubah. Kemudian lihat, fahadhil asnamu as-salasatu hiya akbaru asnamil arabi. Fahadhil asnamu salasatu, dan ini patung-patung yang tiga, yaitu tiga patung ini, hiya akbaru asnamil arabi, dia adalah patung Arab yang paling besar. Jadi orang-orang Arab itu memiliki banyak patung, tapi tiga patung ini yang paling besar. Qala Allah Ta'ala berfirman, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manah. Apakah kalian melihat Lat, Uzza wa Manah? Yaitu kata Syekh, hal aghnatkum syai'an, hal nafa'atkum, hal nasaratkum, hal kanat takhluqu wa tarzuqu wa tuhyi wa tumitu, madza wajadtum fiha. Yang anak udah jelaskan di matan di awal. Allah mengatakan afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manah, apakah kalian melihat Lat, Uzza, Manah, yaitu maksudnya hal aghnatkum syai'an, apakah patung-patung itu aghnatkum. Ya, aghnat itu fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke asnam, patung-patung yang tiga itu, Lat, Uzza, Manah. Jadi artinya hal aghnatkum, apakah patung-patung itu mencukupi kalian syai'an, sesuatu? Apakah patung-patung itu mencukupi kalian sesuatu? Hal nafa'atkum, apakah memberikan manfaat kepada kalian? Patung-patung itu memberikan manfaat kepada kalian? Sama juga, fa'ilnya domir mustatir, takdirnya hiya, kembali ke patung-patung itu. Hal nasaratkum, sama juga, apakah patung-patung itu menolong kalian? Hal kanat takhluqu wa tarzuqu wa tuhyi wa tumitu, apakah patung-patung itu menciptakan, wa tarzuqu memberikan rezeki, wa tuhyi menghidupkan, wa tumit mematikan? Madza wajadtum fiha, apakah apa yang kalian dapatkan pada patung-patung itu? Apa yang kalian dapatkan pada patung-patung itu? Jawabannya nggak ada sama sekali. Nggak mencukupi, nggak memberikan manfaat, nggak menolong, nggak menciptakan, nggak memberikan rezeki, nggak menghidupkan, nggak mematikan. Kalian tidak mendapatkan sesuatu apapun. Ya udah, kenapa disembah gitu? Ini pertanyaan pengingkaran, perendahan. Kata Syekh, hadza min babil inkari wa tanbihil uquli ila an tarji'a ila rushdiha. Hadza min babil inkar, ini termasuk bab pengingkaran. Wa tanbihil uqul, dan memperingatkan akal-akal. Ila, agar kembali, ila, agar kepada antarji'a ila rushdiha, kembali kepada lurusnya, yaitu kepada jalan yang lurus. Hadza min babil ingkar, ini termasuk bab pengingkaran, wa tanbihil uqul, dan memperingatkan akal-akal ila antarji'a ila rushdiha, agar kembali kepada jalan yang lurus, kepada lurusnya akal, biar akalnya nggak bengkok, lurus.
Fahadhihi innama hiya sakhratun wa syajaratun laisa fiha naf'un wala dharrun makhluqatun, kata Syekh. Fahadhihi, maka ini, innama, sesungguhnya hanyalah, hiya sakhratun, sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan hanyalah dia adalah batu-batu. Sakhrat kan batu-batu, tadi kita lewat. Wasyajaratun, dan pohon-pohon, hanya batu dan pohon. Laisa fiha naf'un, tidak ada di dalamnya manfaat, tidak bisa memberikan manfaat. Wala dharrun, dan tidak juga ada mudarat, tidak bisa memberikan mudarat. Makhluqatun, diciptakan. Ya kan itu kan tadi. Batu-batu itu dia ukir sendiri, dia bangun bangunan sendiri, dia beli lagi tirai-tirainya kemudian ditutupi. Ya, dia yang buat sendiri kemudian disembah. Ya kayak kisah sebagian sahabat di masa jahiliyahnya, dia ketawa ketika mengingat-ingat masa jahiliyah. Dahulu dia membuat patung dari roti, disembah lalu dimakan. Dia buat sendiri, makhluk kalau diciptakan. Kemudian lihat, masih istirahat yuk. Udah berapa menit? Oke, 30 menit. Udah sampai sini paham? Apa itu Lat, apa itu Latta, apa itu Uzzah, apa itu Mana? Nanti insyaallah kita lanjut lagi istirahat sampai jawabannya angka 3. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.